Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang kami hormati Mudir Pontren MBS Kampung Sawah Kiai Haji Budi Harjo Tasih. Beliau sekaligus sebagai penanggung jawab Satuan Gugus COVID-19 Pontren MBS Kampung Sawah. Kemudian yang kami hormati Bapak Bimo Aribowo SEI. Beliau sebagai pengarah di Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pontren MBS Kampung Sawah. Rekan-rekan sekalian, Sivitas Akademi, guru-guru, musyrif-musyrifah, karyawan MBS yang juga sekaligus sebagai anggota Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pontren MBS Kampung Sawah yang dirahmati Allah, dan tidak lupa tentunya ayah bunda, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Pontren MBS Kampung Sawah yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelah saya ini perkenalkan Bunda Fitri. Assalamualaikum ayah bunda. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Saya sendiri Sofyan sebagai Ketua Pelaksana Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pontren MBS Kampung Sawah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kami, saya dan Bunda diamanahi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kedatangan santri dan kegiatan santri di era new normal ini. Tentunya ini dengan izin Allah, dengan wasilah nikmat yang dibilang katanya sekarang ini lagi mahal-mahalnya nih, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kami bisa melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya yang sampai hari ini insyaallah istiqamah melaksanakan manhaj sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan santriwan santriwati sekalian, pada kesempatan siang ini ada dua hal paling tidak yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan protap kedatangan santri dan kegiatan santri di era new normal. Yang kedua perlengkapan, ya bunda ya, perlengkapan yang harus dibawa oleh santri. Apa saja nanti akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama protap, prosedur operasional tetap yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan. Ayah bunda, protap ini merupakan syarat bagi kami MBS untuk bisa mendatangkan putra putri ayah bunda sekalian. Jadi kemarin waktu proses pengajuan, kalau kita tidak menyiapkan protap maka tidak akan ada izin baik dari Kemenag maupun pemerintah setempat. Nah, dengan adanya protap ini sebagai syarat, alhamdulillah Kemenag memberikan luang kepada kami untuk bisa mendatangkan santri. Walaupun mungkin nanti pada proses belajarnya masih harus daring mungkin ya bun ya. Begitu. Kembali ke protap. Paling tidak ada 13 bun kalau nggak salah ya. 13 protap, 13 SOP, standar operasional prosedur yang nanti harus diikuti, dilaksanakan dan ditaati oleh semua yang terkait dengan kedatangan santri. Kita mulai saja, mulai dari SOP yang pertama, yaitu poin A, saat kedatangan santri. SOP saat kedatangan santri ini
Paling tidak ada 9 poin ayah bunda. Yang pertama, nanti saat kedatangan ayah bunda dan putra putrinya ke MBS, ini di poin 1, orang tua dan kerabat hanya diperkenankan mengantar putra atau putrinya sampai pintu gerbang MBS. Kedatangan santri putra pukul 9 sampai 10.30, 9 sampai setengah 11, sedangkan santri putri pukul setengah 11 sampai 12 siang. Artinya putra dikasih alokasi waktu 1,5 jam dan putri 1,5 jam. Oh Ustaz, emang itu cukup waktunya? Insya Allah cukup, karena perlu diketahui oleh ayah bunda sekalian, skema kedatangan santri itu tidak langsung, tapi kita bagi dalam 3 tahap. Yang pertama kami datangkan adalah kelas 7. Nah, untuk kelas 7 insya Allah putri 1 jam cukup, 1,5 jam maupun putra insya Allah cukup. Jadi putra putri 3 jam. Nah, mohon maaf dengan sangat ayah bunda tidak diizinkan masuk ke dalam kontren MBS, hanya diizinkan sampai gerbang saja atau sampai turun dari mobil. Nah, sampai putranya turun dari mobil tanpa mengurangi rasa hormat kami. Ini semua demi keamanan anak putra putri kita semua. Selanjutnya poin yang kedua, setiap warga pesantren itu bisa kiainya, bisa ustadznya, bisa guru-gurunya, begitupun santri dan pegawai, semua sivitas akademi MBS. Nah, setiap warga pesantren atau ada pihak lain jika mungkin yang datang untuk pertama kali ke pondok pesantren, terlebih dahulu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Insya Allah nanti fasilitas sudah kami siapkan. Ada beberapa dispenser untuk mencuci tangan. Itu yang kedua ayah bunda. Yang ketiga, menggunakan masker. Ini mohon maaf, ini kami posisinya tidak menggunakan masker agar tujuannya agar apa yang kami sampaikan bisa tersampaikan dengan optimal. Tapi insya Allah dalam keseharian kita akan memakai masker. Yang ketiga adalah menggunakan masker ayah bunda. Tidak hanya masker, tapi juga face shield untuk putranya atau putrinya, dan sarung tangan. Jadi mohon ini disiapkan. Jika tidak menggunakan salah satu dari 3 poin yang tadi saya sebutkan, masker, face shield, dan sarung tangan, salah satunya saja, maka mohon maaf, Ananda tidak diperkenankan masuk. Lalu poin yang keempat, pengukuran suhu tubuh. Jadi nanti akan ada scan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh petugas panitia saat kedatangan santri. Di sini bagi yang bersuhu di atas 37,5 derajat Celcius maka tidak diperkenankan masuk. Jadi mohon maaf jika nanti ada di antara putra putri, mudah-mudahan insya Allah semuanya sehat, ada yang suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, maka mohon maaf belum bisa diperkenankan masuk. Karena itu ayah bunda mohon, ini masih ada waktu beberapa hari. Jadi kalau ada putra putrinya yang kurang sehat, dipersiapkan dari sekarang, semoga pada waktunya sudah sehat. Nah, yang sudah sehat tolong dijaga stamina-nya, jaga makan minumnya, jangan minum es dulu. Nah, khawatir nanti pas hari hanya malah terjangkit sakit demam gitu. Itu ya kayak bunda. Poin yang keempat. Lalu poin yang kelima, perlengkapan santri dan barang lainnya ditempatkan di ruang sterilisasi. Jadi ayah bunda nanti jika datang ke pesantren, entah itu yang mengantar dengan mobil ataupun dengan motor, nanti barang-barangnya akan ada petugas kami yang bawa. Tapi sebelum dibawa nanti akan semprot disinfektan terlebih dahulu. Itu untuk memastikan sterilnya barang yang dibawa oleh para santri atau santriwati. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, santri menuju lokasi rapid test. Tentunya nanti akan dibimbing oleh petugas kami. Ketujuh, jika hasil rapid reaktif,
maka santri segera dilakukan penanganan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memasuki atau melaksanakan aktivitas di pondok pesantren. Ini mudah-mudahan poin yang ketujuh ini tidak terjadi ya Bunda. Mudah-mudahan semua santriwan, santriwati datang ke pesantren ini dengan sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Selanjutnya, poin ke-8, santri dan asatidz yang akan melaksanakan aktivitas atau semua warga pesantren yang akan melaksanakan aktivitas di pondok pesantren harus diisolasi secara mandiri selama 14 hari sesuai dengan protap secara umum. Jadi setelah dirapit, semua masuk, santri dan semua warga pesantren itu selama 14 hari kita akan ada isolasi mandiri. Artinya kita tidak ada interaksi dengan orang luar sama sekali, termasuk masjid. Kalau diketahui masjid ini sebenarnya dipakai juga untuk umum, tapi kami sudah sampaikan pada warga bahwa per kedatangan santri nanti tanggal 20 kita akan melaksanakan isolasi, sehingga masjid pun akan diisolasi, tidak ada yang datang dari luar. Itu untuk memastikan anak-anak kita aman dari virus COVID-19. Selanjutnya, poin terakhir dari protap yang pertama kedatangan santri, yaitu selama masa isolasi mandiri, santri dan asatidz atau warga pesantren tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas yang melibatkan pihak lain sebagaimana tadi saya sampaikan, dan menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta jaga jarak. Nah, insya Allah itu fasilitas-fasilitas tadi, cuci tangan sudah kita siapkan semaksimal mungkin, dan social distancing tentunya, jaga jarak. Maka kamar yang kami buat pun kamar yang berbasis social distancing. Itu poin yang pertama untuk kedatangan santri. Kemudian SOP yang kedua saat karantina. Saat karantina ini sama, ada 9 poin. Yang pertama, ruangan isolasi adalah ruangan yang disediakan bagi warga pesantren yang mengalami gejala klinis atau sakit yang terkait dengan COVID. Misalkan ada gejala asma ya, atau demam. Ini nanti kalau misalkan waktu karantina yang 14 hari ini, waktu 14 hari itu ternyata ada salah satu dari warga pesantren yang mengalami gejala sakit yang identik dengan COVID-19, maka kita menyiapkan ruang isolasi. Anak itu akan atau warga pesantren tersebut akan isolasi selama 14 hari tentunya. Nah, itu. Yang kedua, ada ruang karantina, adalah tempat yang disediakan bagi warga pesantren yang baru datang dari daerah atau daerah asal dan tidak mengalami gejala klinis atau sakit yang terkait dengan COVID-19. Misal setelah waktu karantina itu berlalu, ada yang masuk dari luar misalkan, entah itu santri yang awalnya tidak diizinkan kemudian diizinkan gitu, dan ternyata tidak mengalami gejala klinis. Nah, itu tetap akan dikarantina nanti selama 14 hari untuk memastikan sterilisasi yang ada di dalam tubuhnya, bahwa dia tidak membawa virus. Yang ketiga, ruangan isolasi dan karantina harus memiliki ventilasi ruangan yang baik dan tidak bercampur dengan ruang pengasuh atau pengelola pesantren. Insya Allah nanti ruang isolasi maupun ruang karantina kami usahakan itu posisinya tidak berdekatan dengan ruang-ruang yang biasa digunakan untuk aktivitas. Jadi agak berjauhan untuk memastikan tidak terjadi interaksi secara langsung antara yang sedang diisolasi atau dikarantina dengan warga yang sehat. Selanjutnya, poin keempat, warga pesantren yang berada dalam masa isolasi atau karantina harus menjalankan protokol COVID-19. Ya, tidak boleh ada interaksi dengan warga lain. Itu poin pentingnya sebenarnya. Dari protokol COVID-19. Jadi warga yang diisolasi, warga yang dikarantina tidak berinteraksi dengan warga. Kemudian PHBS perilaku hidup
bersih dan sehatnya ditekankan dan lain sebagainya. Itu poin keempat. Kemudian poin kelima, pegangan pintu dan keran kamar mandi atau apapun yang sering tersentuh itu dibersihkan dengan cara disinfektan secara rutin. Insya Allah ayah bunda jangan khawatir terkait dengan tempat-tempat yang rentan atau aktivitasnya rutin tersentuh, itu akan ada pembersihan secara rutin berkala untuk memastikan bahwa tempat-tempat tersebut steril. Itu yang kelima. Kemudian poin keenam, mengukur suhu tubuh minimal 1 kali sehari, terutama di pagi hari. Jadi ini Masya Allah ya, saking kita memang ingin benar-benar keamanan atau kesehatan anak-anak atau warga pesantren itu benar-benar terjaga. Jadi akan ada pengukuran suhu tubuh setiap hari minimal 1 kali di pagi hari, dan menuliskan gejala sakit jika mengalaminya. Jadi jika nanti ada warga mengalami gejala-gejala, itu wajib lapor pada petugas yang berwenang di bidang itu. Hasil pengukuran tersebut harus dituliskan dalam kartu lembar catatan pribadi yang disediakan dalam dokumen ini. Nanti akan ada lembar khusus catatan kesehatan setiap warga. Jadi nanti kalau ada yang mengalami gejala ditulis, nanti akan ditindak, dipelajari dan ditindak insyaallah. Lembar catatan ini setiap hari dievaluasi. Nah, ini maksud saya. Setiap hari dievaluasi oleh Satgas Covid-19 Pondok untuk pengawasan aktif. Jadi lembaran-lembaran itu akan dievaluasi secara rutin setiap hari oleh Satgas Covid-19. Kemudian poin selanjutnya, poin ketujuh, jika masker yang digunakan adalah masker kain berlapis 3, maka harus dicuci dengan sabun atau deterjen atau cairan disinfektan dan dijemur di bawah sinar matahari dan atau disetrika, dipanaskan maksudnya. Itu maksudnya biar benar-benar steril, kembali ke steril. Jadi masker yang digunakan yang berbahan kain itu bukan masker yang sekali pakai ya Bun ya. Jadi masker yang bahannya dari kain itu kan bisa dipakai berulang-ulang. Nah itu setelah pemakaian 1 hari itu dibersihkan. Makanya nanti di perlengkapan akan kami jelaskan lebih detail lagi. Itu setiap hari harus ganti. Nah, yang sudah dipakai itu wajib dicuci dengan deterjen. Kemudian nanti dipanaskan dengan setrika. Itu poin ketujuh. Poin ke-8 untuk protap yang kedua ini terkait dengan saat karantina. Warga pesantren yang sedang dalam karantina atau isolasi harus menggunakan alat makan, alat mandi, tidur, dan ibadah sendiri dan tidak berbagi dengan warga. Ini protokol Covid-19 yang tadi dibahas di poin sebelumnya. Artinya memang benar-benar terputus interaksinya warga yang sedang karantina atau isolasi mandiri ini, isolasi ini dengan warga pesantren yang lain. Itu poin ke-8. Nah, betul, tidak boleh bertukar. Itu sangat tidak boleh, sangat dilarang, haram. Ya benar, haram. La yajuz. Baik, selanjutnya poin terakhir ke-9, saat di karantina. Selama masa karantina santri diwajibkan ikut laundry. Jadi mohon maaf ayah bunda, mungkin yang di tahun sebelumnya kelas 8 atau kelas 9 itu tidak ikut laundry. Mohon maaf untuk selama masa karantina yang 14 hari nanti, kelas 8 kelas 9 termasuk kelas 7 itu sementara wajib laundry untuk memastikan sterilisasi dari pakaian. Bunda, selanjutnya poin yang ketiga mungkin Bunda mau membacakan, silakan. Baik. Mangga. Oke, tadi sudah disampaikan saat karantina ya Bunda santriwati. Untuk poin C yaitu pasca karantina ya. Di sini ada beberapa poin ya, nanti akan saya sampaikan, kurang lebih ada sekitar 10 atau 13 poin. Poin yang pertama yaitu seluruh kegiatan tetap memperhatikan pola hidup bersih
dan sehat atau PHBS dan menggunakan masker kain. Nah, itu tadi sudah disampaikan juga. Kemudian selanjutnya warga pesantren tetap tinggal di kamar ya atau di blok yang telah diatur sesuai dengan zona yang ditentukan atau sebagaimana biasanya. Nah, ini mungkin Ustaz Sofyan bisa diuraikan bagaimana? Ya, maksudnya di poin kedua untuk pasca karantina memang anak-anak itu diusahakan stay di kamar. Ya, selagi tidak ada kegiatan yang memang penting di luar. Untuk menjaga memastikan anak tidak ada interaksi dengan yang lain. Ya, khawatirkan kalau misalkan keluar kamar, nanti yang lainnya juga keluar kamar akan ada interaksi. Itu seperti itu. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu warga pesantren boleh berkegiatan bersama dengan santri yang telah selesai masa karantina sebelumnya sebagaimana biasanya sebelum pandemi. Ya. Normal berarti ya Bun ya? Iya. Setelah karantina itu insya Allah kegiatannya normal. Selanjutnya lagi yang poin keempat, warga pesantren masih memiliki resiko tertular dari masyarakat sekitar pesantren. Protokol kesehatan tetap diterapkan. Hindari menerima tamu dari luar pesantren. Nah, ini nanti akan ada aturan dalam menerima tamu. Ya. Protap khusus ya Bun ya? Iya, ada protap khususnya. Nah, di poin kelima, ini baju dan masker kain setelah dipakai disimpan dalam wadah tertutup dan segera dicuci menggunakan sabun ya atau deterjen. Jadi khusus untuk masker dicuci sendiri ya, Iya, nggak perlu di laundry gitu ya. Khusus untuk masker karena digunakan setiap hari. Selanjutnya, kegiatan berkelompok atau berkerumun dapat dilakukan antara sesama warga pesantren yang telah selesai masa karantina. Ya, catatannya mungkin? Iya, di sini ada catatan tersendiri untuk pengasuh yang sudah lanjut usia, memiliki penyakit bawaan, melakukan pembimbingan dan menjaga jarak dan menggunakan face shield atau skat kaca plastik ya. Jadi nanti di sini mungkin ada para sepuh kita yang ada, tapi nanti dalam berinteraksi akan menggunakan face shield dan juga masker ya. Betul. Ya. Mereka kan usia rawan ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya di poin ketujuh, pembersihan face shield dan skat dilakukan setiap selesai digunakan dengan cara dilap menggunakan desinfektan dan air atau air sabun ya. Jadi face shield juga harus dibersihkan menggunakan desinfektan. Insya Allah nanti kita sudah siapkan. Siapkan insya Allah. Oke. Fasilitas. Selanjutnya di poin ke-8, kegiatan luar ruang lebih diutamakan. Nah, itu kalau sudah normal. Iya. Ini kan pasca karantina ya, ya. Oke. Pembersihan lokasi belajar dilakukan secara rutin dengan mengepel dan mengelap lantai serta dinding atau sekat tidak menggunakan gorden. Nah, ini ya ayah bunda, dan ini kain yang tidak bisa dicuci setiap hari. Jadi ini pasca karantina kita udah dalam lebih ini lagi ya. Apa sih? Ya, lebih ringan lagi lah. Selanjutnya, petugas yang menyiapkan makanan dan minum mencuci tangan sebelum bekerja dan selalu memakai masker dan face shield. Jadi nanti para karyawan juga baik yang memasak, kemudian para office boy juga selalu menggunakan face shield dan alat-alat protek lainnya ya, masker juga ya. Kemudian lagi santri mengisi kartu pemantauan kesehatan evaluasi dilakukan oleh penanggung jawab Satgas Covid. Ya, dia akan ada penanggung jawabnya khusus. Betul sekali ya, insyaallah. Kemudian kunjungan keluarga dalam kondisi darurat dilakukan dengan sebisa mungkin menghindari kontak atau sentuh langsung. Jadi mungkin ada putra-putra yang kurang sehat dan memang harus dijemput berkali-kali ya, harus pulang, itu ada ketentuan tersendiri. Insyaallah nanti akan ada bahasanya. Iya, betul sekali. Khusus spesifik membahas itu terkait dengan kunjungan orang tua. Iya, betul sekali. Oke. Ya. Ini? Ya. Oh, ini dulu ya. Ya, poin D. Poin D. Baik, terima kasih Bunda. Iya.
berbagi protap dengan Bunda ini. Baik, ayah Bunda, tadi poin ketiga sudah dibacakan sama Bunda Fitri terkait dengan prosedur SOP pasca karantina. Masuk ke poin D, ini SOP terhadap keluarga besar pesantren MBS Kampung Sawah KBP. Maksudnya apa sih terhadap keluarga besar? Jadi aturan-aturan yang mengikat bagi keluarga besar Kampung Sawah selama berada di keluarga besar pesantren MBS Kampung Sawah selama berada di intern pesantren. Ini ada 10 poin. Yang pertama, selama masa COVID-19, warga pesantren wajib berdiam diri di dalam pondok. Jadi selama masa ini, masa pandemi ini, warga pesantren semua diwajibkan tinggal di pesantren. Nah, bagaimana kalau misalkan ada keperluan yang mendesak, yang mau tidak mau harus keluar? Nah, di sini akan diuraikan di Bapak. Poin kedua, jika terpaksa harus meninggalkan pondok. Jadi pada dasarnya prinsipnya tidak boleh meninggalkan pondok. Namun jika terpaksa selalu ada pengecualian. Ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi keadaan terpaksa itu membolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, jika terpaksa harus meninggalkan pondok atau keluar daerah, maka keluarga besar pesantren harus mendapatkan izin dari, pertama, jika santri harus dapat izin dari koordinator asrama. Kalau putra ya koordinator asrama putra, Ustaz Fatah mungkin. Kalau putri koordinator asrama putri, Ustazah Depi insyaallah. Lalu jika yang mau keluar itu musyrif atau musyrifah, maka izin dari kepala pengasuhan. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, untuk guru dan TU izin dari kepala sekolah. Kemudian yang keempat, pegawai kebersihan satpam dan dapur atau rumah tangga bahasanya, izin dari kepala rumah tangga pesantren. Kemudian yang kelima, untuk pengurus kepsai kepsu rumah tangga itu izinnya langsung ke mutin. Itu jika terpaksa harus meninggalkan pondok terkait dengan perizinannya. Poin yang ketiga, jika terpaksa harus bepergian keluar untuk pergi ke daerah zona aman. Ini kan kemungkinannya kan nanti yang keluar itu ada yang keluar masuk ke zona aman, nanti keluarnya dari pesantren itu menuju zona yang tidak aman. Nah, ini sudah kita persiapkan, itu sudah kita antisipasi. Jika terpaksa harus bepergian keluar untuk pergi ke daerah zona aman, maka keluarga besar pesantren kembali dengan melalui proses pemindaian suhu tubuh, scan tubuh, masuk bilik atau masuk bilik disinfektan kalau ada, untuk disemprot. Jika ternyata yang keluar ke zona aman itu kembali ke pesantren, ternyata suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, maka harus diisolasi. Ya. Itu ya, selama 14 hari tentunya isolasi sampai dinyatakan sehat. Kemudian poin keempat, jika terpaksa harus bepergian ke daerah zona bahaya COVID atau zona oranye, mulai dari oranye kuning, kuning, oranye atau merah, apalagi merah, pokoknya zona bahaya COVID, maka keluarga besar pesantren wajib melalui proses pemindaian suhu tubuh, masuk bilik disinfektan, dan wajib melaksanakan karantina selama 14 hari. Itu jika warga pesantren tersebut keluar dan menuju zona berbahaya COVID. Nanti ketika kembali ke pesantren wajib melaksanakan ini, pemindaian suhu tubuh, masuk bilik disinfektan, diisolasi selama 14 hari. Lalu poin kelima, selama stay atau tinggal di pondok pesantren, keluarga besar pesantren wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cuci tangan yang rutin dengan sabun, buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya, perilaku hidup bersih dan sehat.
Kemudian poin yang keenam, jika KBP sedang sakit flu, pilek dan sebagainya, maka wajib mengenakan masker. Jika sedang flu, wajib mengenakan masker. Ini warga yang sudah, ini pasca karantina kan ya? Mungkin kan kena di antara warga itu ada yang kena flu misalkan, maka itu wajib mengenakan masker. Sementara yang sehat tidak perlu. Jika sudah melewati pasca karantina. 7. Jika KBP keluarga besar pesantren merasa demam dengan suhu yang tinggi, badan lemes dan tenggorokan serak, maka segera menghubungi Satgas COVID-19 pesantren untuk dirujuk ke klinik pesantren. Yang tadi kan gejala-gejalanya identik dengan COVID. Maka warga pesantren yang mengalami gejala-gejala tersebut itu harus secepatnya menghubungi Satgas penanganan COVID dari pesantren untuk dibawa ke klinik penanganan. Selanjutnya, poin yang ke-9, santri yang sakit di asrama harus divisit oleh Satgas COVID-19 pesantren. Jadi nanti mungkin pada perjalanannya ada beberapa santri mungkin yang mengalami sakit, insya Allah itu akan ada visit dicek, dikunjungi secara berkala, diperiksa terus ya perkembangan kesehatan. Terus poin yang terakhir dari perlakuan terhadap keluarga besar pesantren adalah poin yang ke-10, setiap keluarga besar pesantren mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala oleh klinik pesantren. Insya Allah nanti setiap warga akan diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa warga dalam keadaan sehat. Baik. Selanjutnya silakan Bunda. Ini yang tadi disampaikan juga ya, bagaimana kunjungan terhadap tamu. Kunjungan terhadap tamu, ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu selama masa pandemi COVID-19, pesantren MBS Kampung Sawah Kota Bekasi tidak menerima tamu. Jadi mohon maaf, selama pandemi ini ayah bunda tidak diperbolehkan untuk mengunjungi putra putrinya, kecuali dalam kondisi darurat. Nah itu juga atas permintaan kita ya. Oke. Selanjutnya, jika terpaksa harus menerima tamu, maka tamu harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Di sini ada Ustaz Sofyan sebagai biro pengasuhan, kemudian lagi ada kepala asrama, ini harus atas izin mereka. Ya, wali santri izin dari kepala pengasuhan atau kepala sekolah saat siang. Ya, kemudian tamu non wali santri izin dari bagian humas atau protokol pondok. Nah, ini ya. Kemudian lagi, tamu menjalani prosedur pemeriksaan suhu badan, seperti itu. Demikian ya, nanti di tugas kita di sana akan mengukur suhu tubuh bagi tamu ya. Kemudian masuk, nah ini disemprot dulu dengan setelah itu cuci tangan ya Ustaz ya, baru nanti kita semprot dengan cairan ya. Kemudian lagi poin terakhir, jika hasil scanning tamu mendapati suhu tinggi di atas 37,5, maka tamu yang bersangkutan tidak diizinkan untuk masuk. Ya, jadi mungkin alangkah baiknya kalau sebelum berangkat dicek suhu dulu. Ya, betul. Gitu ya. Gitu. Jadi Jadi jalan pakai payung biar nggak kepanasan. Iya. Khawatir nanti dari rumah sudah kondisinya normal, tidak dicek dan buru-buru kesini gitu, jadi nanti nggak bisa. Iya. Oke. Ini poin terakhir terhadap barang kiriman. Belum terakhir ini nanti ya? Iya, masih ada beberapa. Bagaimana kalau ada barang yang dikirim? Nah, ketika barang dikirim melalui petugas keamanan dengan protap COVID, ya, jadi barang yang tiba di sini akan melalui petugas keamanan sebelumnya. Kemudian barang disemprot dulu dengan cairan desinfektan. Nanti sudah kami siapkan juga. Barang yang telah disemprot diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Baru nanti kemudian lagi poin yang terakhir, poin berikutnya, santri mengambil barang dengan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan protap ya. Jadi sebelum mengambil barang tersebut santri harus dalam keadaan steril dulu. Karena kita memang tidak bisa memastikan bahwa barang itu membawa virus atau tidak. Ini karena kita sedemikian menjaga. Nah kemudian untuk bagaimana santri saat di masjid. Iya. Baik, terima kasih Bunda. Selanjutnya, poin G. Bagaimana saat
di masjid. Warga pesantren ketika di masjid itu seperti apa? Poin yang pertama, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jamaah dengan menggunakan alat scan pemeriksaan suhu. Jadi sebelum masuk ke masjid, di scan dulu, tembak dulu. Jika 37,5 lebih, maka tidak boleh masuk. Yang kedua, jamaah wajib menggunakan masker dan wajib membawa perlengkapan sholat pribadi, bawa sejadah sendiri, pakai masker, dan masjid dipastikan bersih dari sejadah, bersih dari karpet dan lain sebagainya. Tentunya di masjid pun social distancing dikedepankan. Ketiga, seluruh karpet, seluruh karpet, sejadah, sarung dan mukena digulung dan atau disimpan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh warga pesantren dan pihak lain. Maksudnya biar tidak digulung. 4. Menerapkan ketentuan tentang jaga jarak physical distancing paling kurang 1 meter. Alhamdulillah sudah dibuatkan tanda per 1 meter space-nya. Lalu jamaah yang datang setelah ibadah dalam keadaan terkunci, jadi jamaah yang telat ini melaksanakan ibadah di pelataran masjid, tidak boleh masuk. Artinya masjid hanya digunakan ketika sholat berjamaah saja atau waktu-waktu pembelajaran yang memang membutuhkan fasilitas masjid. Itu. Jadi tidak bisa sembarang masuk masjid, ada waktu-waktu yang memang sesuai dengan aturan protokol. Keenam, menjelang waktu ibadah berikutnya, pelataran masjid dipastikan dibersihkan dengan menggunakan disinfektan. Ini akan berkala penyemprotan masjid ini, karena memang ini setiap hari kan akan digunakan ya, bahkan setiap waktu. Maka ini lebih rutin untuk disemprot, memastikan sterilisasi dari ruangan masjid tersebut. Poin 7, setelah salat berjamaah atau ibadah lainnya selesai, jamaah tidak bersalaman atau kontak secara fisik dengan jamaah lainnya. Jadi tidak diperbolehkan jamaah bersalaman atau kontak fisik semacamnya. Ini untuk menghindari khawatirnya kan kita tidak tahu masing-masing apakah membawa atau tidaknya virus. Poin ke-8, poin ke-7 ya. Poin ke-8. Poin ke-8, saat di masjid, setelah aktivitas selesai, dilakukan pembersihan lantai dan seluruh sarana ibadah. Selanjutnya dipastikan bahwa tempat ibadah dikunci dan baru dibuka kembali pada saat menjelang waktu ibadah berikutnya. Seperti tadi yang dibahaskan di poin sebelumnya. Hampir sama ini. Poin terakhir, pada saat tempat ibadah atau masjid di lingkungan pondok pesantren dikunci, dipastikan agar dilakukan pembersihan lantai dan sarana ibadah lainnya dengan menggunakan disinfektan. Artinya ya itu dia tadi. Jadi sebelum dikunci itu masjid itu disemprot dulu, dibersihkan dengan disinfektan baru dikunci. Seperti itu. Selanjutnya saat di asrama. Saat di asrama paling tidak ada ini 15 poin gitu. Nah, lumayan banyak ini aturan saat di asrama. Karena memang di asrama ini rentan ya, karena anak berkumpul di situ. Di waktu yang cukup intens ya. Tidur itu kan dari berapa jam itu tidur. Dan memang mohon maaf ini ayah bunda, untuk tahun ajaran ini kita menekankan bahwa ruang kamar itu hanya digunakan untuk tidur, tidak aktivitas lain. Jika di tahun sebelumnya masih ada aktivitas lain selain tidur, maka di tahun ini kami memutuskan anak-anak hanya bisa menggunakan kamar untuk tidur saja. Malam misalkan dari jam 10 kalau normal, kalau masa pandemi dari jam 8 sampai jam 3. Itu. Jam 3 sudah keluar atau jam 4 mungkin sudah keluar. Siang dari jam 2 siang mungkin sampai jam asar. Selain itu tidak boleh masuk ke ruang kamar karena lemarinya di luar. Lemarinya di luar. Tidak di dalam masjid. Ya, itu ya bunda. Selanjutnya, saat di asrama, memastikan kebersihan pada seluruh area asrama dengan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari. Insya Allah ya, Insya Allah sesuai dengan waktu tidurnya 2 kali ya, dibersihkan 3 kali. Terutama pada setiap bagian-bagian yang sering tersentuh tangan, seperti handal pintu, saklar, lampu, tempat tidur dan sebagainya.
Dua, memastikan asrama memiliki akses untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan bebas alkohol. Insya Allah disiapkan ya Bu. Dan anak-anak memang nanti di poin perlengkapan nanti akan dibahas terkait dengan membawa hand sanitizer. Yang ketiga, menugaskan pengelola pondok pesantren untuk mengawasi asrama. Nanti asrama akan diawasi dengan ketat. Maksudnya ketat ini basis kesehatan ya. Nanti anak-anak wah ketat. Ketatnya maksudnya di sini berbasis kesehatan, pengawasan berbasis kesehatan. Ini demi menjaga keamanan anak. Dan memastikan setiap santri menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini maksudnya pengawasan itu. Jadi memastikan santri itu melaksanakan protap dan melaksanakan PHBS. Keempat, membentuk kelompok santri yang melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan asrama. Nanti selain satgas dari pondok, dari pengurus, nanti juga akan ada satgas dari kalangan santri. Kan dibentuk nanti. Ini biasanya juga belajar untuk berorganisasi, belajar untuk mendapatkan tanggung jawab, insya Allah. Kemudian yang kelima, mengawasi jalannya protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan insya Allah akan selalu diawasi oleh petugas COVID-19 dari pesantren. 6. Selama berada di asrama, seluruh santri menggunakan masker dan mencuci tangan dengan teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan bebas alkohol. Ini kembali ke tadi PHBS ya Bun ya. Iya. PHBS berbasis COVID ini. Iya. Jadi bersihinnya pakai cairan yang berbasis alkohol. 7. Meminimalisasi atau meminimalisir aktivitas di dalam asrama yang tidak memungkinkan diterapkannya ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik. Itu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa anak-anak di kamar itu hanya waktu tidur saja, selain itu di luar, biar mudah mengontrolnya. 8. Membersihkan toilet secara teratur dan menyiram toilet setelah digunakan. Memang kamar-kamar di kita itu, toilet dengan kamar kita itu kan berdekatan ya, terutama di asrama putra. Itu maka pengawasan toilet pun, bagaimana kegiatan anak di toilet pun ini berbarengan dengan pengawasan anak-anak ketika di kamar. 10. Menerapkan ketentuan tentang jaga jarak secara physical distancing, termasuk jarak tempat tidur setiap santri paling kurang 1 meter. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Alhamdulillah sudah disiapkan. 11. Dilarang menerima tamu dari luar. Tadi sama Bunda sudah dibahas tuh terkait dengan kunjungan tamu, entah itu orang tua maupun yang apalagi yang lainnya ya. Kalau orang tua saja dilarang, apalagi yang lain. 12. Melarang santri menggunakan pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, serta peralatan makan dan minum secara bersama-sama. Jadi sudah tidak diperbolehkan lagi. Dulu mungkin masih ada anak-anak yang makan satu piring kadang-kadang ya. Kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan. Ini demi menjaga keamanan dan kesehatan santri. 13. Melarang santri berbagi makanan dan minuman bekas. Ya. Kalau makanannya masih utuh, baru, itu tidak apa-apa. Memang anak-anak juga di pesantren didorong, diajarkan untuk saling berbagi. Yang tidak boleh itu, ini jangan sampai salah dipahami. Yang tidak boleh itu berbagi makanan yang bekas. Roti udah dimakan, nah itu nggak boleh itu. Kalau yang utuh, itu kan masih pakai plastik ya, bisa plastiknya dibersihkan dulu, baru dimakan dalam. Jangan dalamnya dibuang, plastiknya yang dimakan. Ya. Ketuker itu ya Bun. Iya. Lanjut. Poin 14. Tidak berbagi tempat tidur di antara para santri atau warga pesantren. Dulu masih mungkin santri itu tukeran, bosan nih di sini terus, nanti aku tidurnya di tempat kamu misalkan. Nah itu sudah tidak boleh. Dan memang sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu juga ya. Jaga privasi. Betul. Terakhir, sebelum ke Bunda, poin di asrama, santri yang sakit dengan gejala infeksi napas, yaitu demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, itu diisolasi di tempat khusus yang tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Dalam hal santri yang bersangkutan menunjukkan gejala yang semakin berat dan terindikasi terkena COVID-19, segera diperiksa di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Maksudnya gini,
Jadi kalau ada santri yang kena sakit dengan gejala yang mirip-mirip COVID, maka santri tersebut segera dirujuk ke klinik ya Bun ya. Betul. Nah, jika perkembangannya semakin mengkhawatirkan, maka itu akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai sesuai dengan COVID-19. Itu mungkin poin di asrama. Selanjutnya silakan Bunda, monggo. Ya. Oh iya. Udah itu aja. Baik. Mungkin ayah, bunda dan santriwan serta santriwati yang kami cintai, kami banggakan terkait protap mungkin sementara itu saja. Untuk poin-poin yang lain itu mungkin terkait dengan ya perlengkapan. Poin yang kedua tadi yang seperti saya sampaikan terkait dengan perlengkapan. Nah ini poin saya, perlengkapan pencegahan COVID-19 yang wajib dibawa oleh santri. Ini perlu diperhatikan ya ayah bunda, karena kalau sampai nanti tidak bawa, mau nggak bawa nggak boleh masuk itu. Iya. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama apa saja yang harus dibawa oleh santri terkait dengan pencegahan COVID-19 ayah bunda. Ini ada 4 poin, ada 4 hal. Yang pertama masker berbahan apa yang bisa dicuci itu, berbahan kain ya bunda. Itu yang bisa dicuci itu paling tidak 7 buah. Banyak banget Ustazah, Bunda. Ya karena memang kita tahu lah bagaimana anak-anak ya, apalagi anak-anak putra itu. Ya, kita antisipasi aja. Kita minta paling sedikit 7 buah. 1 hari 1. Jadi besoknya ganti lagi, besoknya ganti. Yang sudah dipakai segera dicuci. Itu masker yang pertama. Yang kedua face shield, minimal 1 buah. Yang ada sekat itu. Sekat apa pun? Plastik ya? Ya, kacamata sekat plastik. Yang ketiga hand sanitizer, minimal 1 buah. Tapi terserah Bunda kalau mau dibawain 1 dus juga nggak apa-apa. Silakan. Minimal 1 buah ya Bunda. Yang terakhir suplemen vitamin atau obat-obatan pribadi yang punya riwayat penyakit. Ini penting sekali ayah bunda, mohon maaf untuk poin suplemen. Ini untuk imunitas tubuh anak-anak kita, biar nggak mudah suspek oleh virus gitu. Jadi kalau anak imunnya kuat, insya Allah tidak akan mudah, tidak takut untuk kena penyakit. Maka sangat penting ini poin vitamin atau suplemen. Itu mungkin terkait dengan perlengkapan yang harus dibawa oleh anak-anak santri, yang harus dipersiapkan oleh ayah bunda. Itu saja mungkin dari saya terkait dengan protap dan perlengkapan. Selanjutnya saya aturkan kepada baik anak-anakku sekalian ya, tadi sudah disampaikan mengenai protap COVID-19 untuk pencegahan COVID-19 di era new normal ini untuk SMP BS Muhammadiyah Boarding School. Nah, apa manfaatnya menurut kalian? Ya, di sini gue ada catatan tersendiri, yaitu tadi yang sudah disampaikan tadi, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar kalian memahami ya prosedur yang berlaku selama pandemi di boarding school ini. Seperti itu ya. Jadi nanti setiap ruang akan kita berikan ya, akan kita berikan aturan-aturannya seperti apa, supaya kalian oh iya ingat ya yang sudah disampaikan Ustaz Sofi itu seperti apa, nanti kita sudah terapkan, kita tempel di masing-masing ruang. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya itu memperkecil kemungkinan kita ya, alhamdulillah jangan sampai terjadi terpapar virus corona, karena ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini adalah pencegahan kita karena ya selain tadi sudah disampaikan kalian membawa perlengkapan dan juga vitamin dan lain-lainnya, itu adalah untuk sebagai pencegahan. Nah, kemudian dari Bunda, apa yang membuat supaya kalian bisa stay at home nih, berasa stay at home di asrama? Ada nih Kak?
Apa itu? Saya sedikit Apa buat itu? catatan dasi rapi kan. Oh, Dasi apa itu rapi maksudnya dasi ya. rapi? Bagaimana supaya kalian betah di pondok nih? Kalian harus berdasi rapi nak. Ya. Apa itu maksudnya? Iya, dasi rapi yang pertama D, ya huruf D, yaitu disiplin. Nah, kalian harus ikuti aturan di sini dengan disiplin yang kuat. Gitu Tat. Itu D-nya ya Bun? Iya, D-nya. A-nya apa, Bun? A-nya aktif. Oh. Jadi harus aktif Tat. Setiap aktivitas yang dilakukan di pesantren ikuti nak. Dari bangun malam, mandi, kemudian lagi bersih-bersih, kemudian lagi qiyamul lail dan dilanjutkan dengan sholat subuh dan halaqah dan seterusnya. Biar ada variasi kegiatan ya Betul Bun. sekali. Jadi nggak jenuh ya. Iya, biar gitu ya. betul sekali. Kalau kerjaan tidur aja kan jenuh Iya, ya. jadi jenuh ya. Betul, Kan betul. kalian di sini untuk apa? Untuk saling kenal, untuk Betul. beraktivitas. Ya. Ada lagi S-nya Pak. Apa itu Bun? S-nya sabar. Iya, kenapa? Pesantren ini adalah miniatur masyarakat. Ya nak ya, nanti kalian di sini ketemu dengan teman-teman yang wataknya seperti ini, yang begini. Kenapa? Dari latar belakang yang berbeda kan? Iya. Iya, gitu. Mungkin kalau bahasa Qurannya es biru, poso biru, Iya. woro biru. Oh iya, betul. Sabar, sabar, sabar. Iya, betul sekali. Ini adalah melatih kesabaran Betul. kalian. Untuk apa? Nanti kalian akan menuju sukses. Gitu Tat, ya. Jadi bisa memahami, Setuju. ya, memahami karakter teman-teman kalian. Gitu. Kemudian lagi berinisiatif. Nah, Harus punya inisiatif. iya, ikuti kegiatan-kegiatan di sini. Berinisiatif ikut apa? Halaqah itu yang sudah wajib ikutin aja kan. Kemudian nanti kalau dalam sudah kondisi normal ada aktivitas-aktivitas di sini, ada organisasi yang ikut, ya ikuti gitu supaya berinisiatif. Oh ini saya punya ide begini, saya punya ide seperti ini gitu. Kan kalau dipikirin sendiri orang lain nggak tahu. Iya, betul. Ya, gitu. Kemudian lagi ramai-ramai kan. Oh. Dasi tadi udah dasi ya kan. Iya, Sekarang dasinya udah selesai. rapi ya rapi. Yang Rapi. pertama itu R. R itu ramai-ramai ya berjamaah. Apa tuh yang berjamaah? Iya, kita sholat berjamaah, makan juga berjamaah ya. Meskipun ada social distancing tapi Iya, dilakukan. tapi tetap kebersamaannya ada. Betul sekali Tat, ya. Al barokah fil jamaah. Ya, betul. Iya, iya. Alhamdulillah. Nah, wa'tasimu. Jadi awal atau Nah ini ya, ini bagian dari pembelajaran kalian juga, pembiasaan selalu berjamaah. Kemudian lagi amanah. Nah, jadi apa yang sudah orang tua kalian sampaikan, titipkan, nah itu kalian harus jaga. Di antaranya juga dengan masalah keuangan. Jadi tidak boleh bawa uang kecuali dititipkan ke ustadznya. Gitu ya nak ya. Terkait dengan tata tertib juga ya. Iya betul sekali. Itu. Kemudian Kalau ketahuan misalkan ternyata misalkan tapi insya Allah lah, anak-anak santri kita mah soleh-solehan misalnya. iya. Misal ada yang lupa nih Bu, Heeh. dia pegang uang 200.000 itu lupa dikasihin ke ustadz atau ustazahnya, itu kira-kira apa konsekuensinya Bu? Nah itu nanti ada teguran. Ada tahapan yang ditegur dulu. Lalu uangnya diambil Bu? Nah uangnya nanti disimpan ke Ustadz, ke ustazah. Nah, dan itu ada buku tabungan sendiri. Nanti ada aturan seperti Atau aturannya kalau ada yang bawa uang melebihi batas misalkan 10.000 harusnya di bawah 200.000 itu hukumannya diambil sama pengasuhan gitu. Iya. Itu keenakan pengasuhannya. Iya, betul. Baik, Jadi memang baik. sesuai aja ya. Kalian membawa uang sesuai kebutuhan kalian dan uangnya itu dititipkan ke ustaz atau ustazah. Iya, tapi pahitnya Bun, ini kan kita bicara kemungkinan. Iya. Kemungkinan. Jika ada anak yang sudah diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, masih aja bawa uang Iya. sendiri, Dia tidak hilang. dititipkan. Kemudian hilang. Taruhlah nggak hilang kan, ketahuan sama besarnya. Itu apa kira-kira? Nah itu ada sanksi tersendiri. Ya. Nanti akan dijabarkan ya. Akan dijabarkan, ada buku khusus ya, ada tata tertib khusus mengenai hal-hal yang demikian tadi. Nah, tadi sudah amanah ya. Baik. Kemudian lagi rapi, RAP, pemaaf. Pemaaf. Jadi kalau Bukan pelit ya, Bu? Oh, bukan. Pemaaf. Jadi kalau nanti kalian bertemu dengan teman-teman yang mungkin usil ya, mungkin jahil itu dikasih tahu dulu, nggak boleh seperti itu. Kalau kita banyak stok maaf ke teman-teman ya, Harus tidak banyak demikian. stok maaf. Harus banyak stok maaf ya nak ya. Ini salah satu pembelajaran kalian ya dari masyarakat, karena tadi saya katakan kita adalah miniatur masyarakat. Ya. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya tadi udah RAPI, ikhlas.
Pokoknya ini poin pentingnya. Iya. Ini kayaknya pokoknya ini di sini. Betul sekali. Apa itu Bun katanya ikhlas itu? Iya, ikhlas ya, kita ikhlas menjalani kegiatan-kegiatan di sini, kalian ikhlas ada di sini, menuntut ilmu di sini. Sesuai dengan apa? Tujuan kalian ada di sini untuk apa? Gitu. Kan untuk menjadi apa? Penghafal Quran yang berjiwa ulama, berjiwa leadership dan berakhlakul karim. Nah, supaya kalian tidak keluar dari rel tuh. Nah, ya. Dan pastinya tujuannya karena Allah ya Bun. Betul sekali karena Allah. Ya, jadi kita tetap insya Allah kita bisa bekerja sama ya nak ya. Kalian di sini juga diamanahkan sama ayah bundanya Ustaz ya. Betul. Nah, kita saling menjaga amanah. Oke, jadi kalau supaya kalian betah di sini, di asrama, di sini, di pesantren, berasa untuk stay home, jangan lupa dasi rapi. Gitu. Mantap itu Bun slogannya Bun. Iya, Luar biasa. dasi rapi. Insya Allah mudah diingat ini, insya Allah. Itu saja ya, anakku dari Bunda. Silakan Baik. Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Luar biasa apa yang disampaikan. Dasi rapi. Iya, Saya dasi jadi dapat rapi. ilmu nih anak-anak Iya. sekalian. Ya, tapi Ustaz melihat dari awal sampai akhir yang disampaikan poinnya ada satu tadi, ikhlas. Karena Allah. Lakukan semua karena Allah. Karena kalau hanya satu golongan yang tidak pernah akan bisa diganggu oleh setan, yang tidak akan pernah kalah oleh gangguan setan. Siapa itu? Orang-orang yang itu jelas kalau Allah yang sampaikan. Mungkin ayah bunda, anak-anak sekalian, santriwan santriwati MBS Kampung Sawah, demikian yang dapat kami sampaikan mulai dari tadi protap ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua perlengkapan yang harus dibawa, ini mudah-mudahan ini tidak ada yang terlewat. Yang ketiga, yang terakhir nih pesan dari Bunda terkait dengan nanti kalau teman-teman sudah bergabung di MBS ini, insya Allah tidak akan lama lagi ya, kita akan berkumpul di Raudhah min Riyadhil Jannah. Ini tempat-tempat ilmu itu, tempat-tempat belajar itu, tempat mencari ilmu itu adalah tamannya surganya Allah. Insya Allah kita berkumpul di taman surganya Allah di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak pas, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat baik untuk ayah bunda, anak-anakku santri sekalian, dan kami semua warga MBS Kampung Sawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.